Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujan Kidul Kota Serang yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 8 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Setelah sepekan kita menjalani ibadah Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa diberikan kesempatan, kesehatan. Mudah-mudahan juga kita masih tetap diberikan istiqomah di dalam mengikuti kajian tadabbur Al-Quran dalam program Ngaji Subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah di Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujan Kidul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita melanjutkan kajian kita di juz 29 surat Al-Haqqah. Pada kajian yang kemarin telah kita kaji, ada dua fakta akhir kehidupan kita ini. Ada di antara kita yang akhirnya menerima catatan yang telah dikumpulkan oleh malaikat dari perjalanan hidup kita di dunia dengan penghargaan dari Allah sehingga menerima melalui tangan kanan. Itulah orang-orang yang beruntung, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kepada kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Fakta yang kedua adalah orang-orang yang menerima catatan yang dikumpulkan malaikat sepanjang perjalanan hidupnya di dunia dengan penghinaan dari Allah, sehingga menerima catatan itu semua melalui tangan kiri. Itulah kelompok orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah perlindungan dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan kita terhindar dari kerugian seperti yang dialami kelompok orang seperti itu. Orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab. Dahulu pada waktu di dunianya menyepelekan wahyu-wahyu Allah, mendustakan ajaran-ajaran Allah, mendustakan para rasulnya, mendustakan juga akan terjadinya hari kiamat. Maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan kerugian di akhirat. Penuh sesal tapi tidak ada artinya. Rasa menggerutu tidak ada artinya. Kawan banyak yang dimiliki semasa di dunia sudah tidak ada artinya. Kekuasaan yang pada waktu di dunia membuat dia begitu mudah melakukan apapun, sekarang sudah tidak ada artinya. Kekayaan yang sudah siang malam dikejarnya, dikumpulkannya, dibangga-banggakannya, sekarang sudah tidak ada artinya. Anak-anak yang dipuji-pujinya juga tidak ada artinya. Sekarang siapapun menghadapi fakta, baik menyenangkan maupun pahit, itu sendirian. Semua bersifat privasi. Kita akan menerima siksa sendirian, kita juga akan menerima kesenangan sendirian. Mari kita teruskan bagaimana Allah menggambarkan kerugian dan ayat-ayat berikutnya dari surat Al-Haqqah itu. Kita akan mulai kajian kita pada tanggal 2 Mei
tahun 2020 ini dari ayat Hudu Fahullu. Orang-orang yang menerima catatan dengan penghinaan dari Allah, menerima melalui tangan kirinya itu, kemudian diproses oleh Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat, fahudu, cincangnya, ambil dia, fahullu, maka ikatlah dia, diikat bagian lehernya, fahullu, ikat dia, seret dia. Ya Allah, betapa sulit kita membayangkannya. Kita sudah sering menyaksikan film, adegan tayangan melalui video, tidak sampai hati kita, penjahat sekalipun. Baru-baru ini beredar satu video yang secara tidak sengaja saya lihat. Ada seorang yang kurang beruntung. Dia memang penjahat, dia memang begal di suatu tempat di tanah air ini. Malam tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Si begal ini kemudian kedapatan oleh masyarakat, lalu dianiaya dalam keadaan meronta-ronta. Dia ditusuk, ditikam, ditendang, ditinju, diinjak. Tidak tega. Sekarang mari bayangkan, kalau itu diri kita diseret, diikat, dicincang oleh para malaikat, dan itu adalah perintah Allah. Fahuduhu, ambil itu dia, cincang itu dia, fahulluhu, dan ikat lehernya lalu tarik. Ya Allah, na'udzubillah. Bayangkan kalau dia dulunya orang berbahasa, diseret oleh malaikat. Dahulu dia orang yang sangat kaya raya, tidak ada artinya kekayaan dirinya, diseret. Mungkin pada waktu diseret, anak-anaknya melihat, saudara-saudaranya melihat, anak buahnya, koleganya, temannya melihat, tapi tidak ada guna. Diseret oleh malaikat dengan leher yang terikat. Fa'ullu, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik, summal jahima, kemudian pada neraka al-jahim yang apinya berkobar-kobar, menyala terus dan tidak pernah ada surutnya, itulah seluruh, lemparkan dia, dilemparkan ke api yang apinya tidak pernah surut. Ya Allah, jangankan dilemparkan ke api, kita terkena api, dari korek api saja kita kemudian sudah mengadu, lalu dengan seketika kita refleks melemparkan sumber api, tidak kuat kita. Tapi ini Allah memerintahkan malaikat, selalu lemparkan dia ke dalam kobaran api al-jahim yang menyala terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, api yang kita lihat di dunia ini ada surut. Api pada kompor kita pada akhirnya surut. Api yang kita nyalakan dengan korek api pada akhirnya surut. Semua api di dunia ini akan ada surutnya. Tapi lihatlah, neraka jahanam tidak ada satu saat pun berhenti berkobar atau mengendor kobarannya. Terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Seluruh malaikat lemparkan itu. Orang-orang yang berdosa itu, al-khati'in, para pendosa itu. Ya Allah, summa fi silsilatin dara'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian tidak cukup itu, ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah agar mengikat, diikat
dengan rantai yang panjangnya 70 dirham. Wallahu a'lam bishawab. Ini dirham ukurannya mana? Jangan coba-coba membayangkan, karena tidak ada jawaban. Tapi kita dapat membayangkan bahwa ini saking panjangnya. Rantai terdiri dari lingkaran sambung menyatu. Ada ulama yang mengatakan badan kita dimasukkan dalam lingkaran rantai. Ada ulama yang mengatakan rantai yang luar biasa panjang itu kemudian diikat. Tangan kita terikat, kaki kita terikat, tidak ada yang bisa kita gerakkan, dan kita diseret-seret. Satu rantai terikat pada bagian yang lain, dan satu rantai ujungnya terikat pada bagian yang lain. Di bawahnya api berkobar-kobar, menyala terus tiada hentinya. Ada yang bertanya, Ustaz, gosong mati? Tidak ada gosongnya, tidak ada matinya. Siapapun yang berkerugian dicampakkan oleh Allah di neraka akan kekal di neraka itu dan tidak ada mati. Kesakitan yang kita rasakan tidak ada akhirnya. Kesakitan yang kita rasakan tidak ada berhentinya, terus menerus, sebagaimana api yang menyala, terus menerus. Tapi tangan kita tidak bisa kita gerakkan, bahkan untuk melambaikan tangan pun tidak mampu. Kaki tidak bisa ada yang digerakkan karena terantai oleh Allah, terikat. Sehingga untuk mencoba escape melarikan diri pun tidak mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Inilah penyebab kenapa orang-orang itu yang pertama menerima catatan dari catatan yang dikumpulkan para malaikat dengan penghinaan dari Allah, sehingga diberikan melalui tangan kirinya. Inilah penyebab kenapa dia kemudian diikat, diseret, dibenamkan di dalam neraka yang apinya menyala terus, diikat di mana rantai ujungnya dikaitkan pada bagian tertentu dan ujung yang lainnya dikaitkan pada bagian yang tertentu. Kita disiksa tiada hentinya dan tiada akhirnya. Adalah penyebabnya Allah menginformasikan innahu kana la yu'minu billahil azim. Orang-orang itu memang sudah kurang ajar, tidak percaya kepada Allah yang maha agung ini. Dianggapnya pada waktu di dunia yang agung adalah siapapun yang memberi kekayaan. Dianggapnya selama di dunia yang agung adalah siapapun yang memberi kekuasaan dan yang melanggengkan kekuasaan. Dianggapnya selama di dunia adalah siapapun yang bisa menjamin kesenangan. Allah dicampakkan, Allah disingkirkan. Yang penting senang, makmur, dan berkuasa. Dia tidak percaya kepada hal yang gaib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sejenak mari kita merenung. Kita beribadah mencari pahala. Kita akan tahu pahala itu nanti pada hari hisab. Itu hal gaib. Kalau kita mau beribadah dan kita berharap mendapat pahala, itu kita sudah percaya pada hal yang gaib. Kita bertobat kepada Allah, menangis dengan air mata bercucuran, menangisi dosa dan kesalahan kita. Kita berharap diampuni oleh Allah, dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah, dibebaskan dari neraka. Kita akan tahu semua itu nanti di hari hisab, setelah kita dibangkitkan, setelah malaikat diisyaratkan oleh Allah agar meniup trompet yang kedua. Itu artinya kita percaya
kepadanya. Kita hidup berhati-hati, ittaqillah. Kita hidup dengan penuh kewaspadaan, khawatir ada perbuatan, tindakan kita yang dimurkai oleh Allah. Kita tahu mana perbuatan kita yang dimurkai dan disenangi, diridhoi oleh Allah nanti pada hari hisab. Tapi kalau kita hidup berhati-hati karena Allah, kita sudah percaya kepada hal yang gaib. Terbayang-bayang melihat api di dunia, kita teringat neraka. Melihat kesenangan dunia, kita teringat kesenangan di akhirat, yaitu surga yang dijanjikan Allah. Itu hal gaib. Kita harus percaya hal gaib, termasuk Allah yang belum tentu bisa kita lihat. Malaikat yang tidak dapat kita lihat karena zatnya pertika. Kita harus percaya ada malaikat yang mencatat di kanan kiri kita. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah melayani kebutuhan hidup kita. Bersyukurlah kepada Allah. Allah mengutus begitu banyak malaikat untuk melayani hidup kita. Itu sudah percaya pada hal yang gaib. Orang-orang kafir ini materialis, serba ingin apa yang dinikmati itu adalah sesuatu yang nyata. Maka mereka menolak beriman kepada Allah. Allah yang Al-Adil, yang agung. Adakah selain Allah yang lebih agung? Tidak ada. Ya Allah, mereka telah menyanyiakan hidup di dunianya dengan mempertuhankan kepada selain Allah. Hanya karena diburu kesenangan, hanya karena diburu kekuasaan, hanya ingin bermegah-megahan dalam kekayaan. Padahal Allah lah yang menciptakan kekuasaan, Allah lah yang menciptakan kemakmuran, Allah lah yang menciptakan senang dan tidak senang. Namun Ustaz, banyak yang tidak beribadah tapi berkecukupan, berkemakmuran, berkuasa dan hidup dalam kesenangan dan ketenangan, tidak sakit-sakitan. Kita sudah bahas itu dalam kajian yang terang. Jangan iri, kemudian jangan tergiur. Itu mungkin saja mereka adalah kelompok-kelompok yang sedang istidros, terlihatnya nyaman padahal mengandung bahaya. Bahaya pasti adalah di akhirat nanti mereka dicampakkan ke dalam neraka yang al-jahim, yang menyala terus, berkobar-kobar terus, tiada hentinya, tiada menyurutnya. Allahu Akbar. Ma'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada perilaku mereka. Mereka adalah la yu'minu billahi al-'adim, orang yang tidak percaya bahwa yang adim adalah Allah. Kalau mau makmur, makmurlah karena Allah dan dengan cara Allah. Kalau mau berkuasa, berkuasalah karena Allah dan dengan cara Allah. Kalau mau senang dan nyaman hidupnya, maka senang dan nyamanlah karena Allah dengan cara Allah, bukan dengan cara selain Allah. Mafhum mukhalafannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah majelis ta'lim hojat itu, raihlah kekayaan itu yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Raihlah kekuasaan itu yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Raihlah kesenangan, kenyamanan itu yang bisa mengantarkan ke surga. Tidak ada yang larang punya rumah mewah, tapi jadikanlah rumah mewah itu penguat iman kita, pengantar kita ke akhirat. Tidak ada yang melarang kita kaya, tapi jadikanlah kekayaan itu pengantar kita ke surga yang dijanjikan oleh Allah. Kesalahan pertama adalah tidak beriman kepada Allah. Tetapi tidak cukup di situ, kesalahan ideologis itu. Yang kedua, yang fatal lagi adalah wala ta'amun wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, tidak memotivasi ala ta'amil miskin. Sudah bakhil, bengis. Bakhil karena tidak mau berbagi.
menganggap kekayaannya ini akan berkurang kalau dibagi. Tapi lebih dari itu juga bengis, tidak menganjurkan kepada orang agar berbagi kepada orang-orang miskin. Cukuplah yang pernah kita kaji kemarin, ada kisah Ashabul Jannah, pemilik kebun besoknya berharap panen raya, tapi niatnya busuk. 3 orang ini berniat memetik panen di pagi-pagi hari dengan tanpa melibatkan orang miskin, dengan tanpa membangun satu kesadaran solidaritas sosial. Bengis. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, ketika malam mereka tidur nyenyak, Allah lenyapkan kebun itu. Besok paginya mereka melihat kenyataan pahit, kebun yang hendak dipanen itu gagal panen, hanya karena merancang panen dengan cara yang bengis, tidak mengembangkan solidaritas sosial. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Ada di antara kita yang lebih dari bakhil karena tidak memotivasi orang lain untuk memikirkan orang miskin, memberi makan orang miskin, menyantuni orang-orang miskin. Kita punya istri, tapi tidak memotivasi istri kita agar mengembangkan solidaritas sosial. Itu sudah termasuk wala yahudu ala ta'amil miskin. Kita punya anak-anak, jangankan mengajari, bahkan suatu saat kita melarang anak-anak kita yang bersedekah kepada orang-orang miskin seusianya. Itu termasuk wala yahudu ala ta'amil miskin. Kita punya perusahaan, tapi perusahaannya kejam, bengis, sehingga karyawan-karyawannya jangankan dimotivasi, diberikan insentif agar membangun solidaritas sosial saja tidak mungkin. Pajak sosial dikorupsi. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Ini bukan soal orang kaya dan bukan soal orang tidak kaya, soal jiwa yang sehat. Hanya orang sakit yang tidak ingat orang miskin. Karena kita tidak miskin lantaran ada orang miskin di bawah kita. Maka sering menurut saya, kalau kita ditanya siapa orang miskin kita, siapa orang miskin bapak-bapak, siapa orang miskin ibu-ibu, jawabannya sederhana. Siapapun yang membuat kita lebih beruntung, merasa lebih bersyukur kepada Allah, maka dialah orang miskin kita. Maka kita lihat ada yang tidak motor, tidak punya motor, ya Allah saya punya motor, saya lebih beruntung. Ada yang rumahnya masih tipe 21, ya Allah saya masih lebih beruntung, tipenya lebih besar lagi. Terus tidak ada yang tidak punya orang miskin, dan tidak ada orang yang tidak beruntung karena adanya orang-orang miskin di sekitar kita. Mereka lah pahlawan kita, mereka lah pembentuk kesejahteraan kita. Maka apa yang bisa kita katakan kepada orang-orang yang bukan hanya pelit, tidak mau berbagi, bakhil, tidak mau menyantuni mereka, tapi menganjurkan agar menyantuni orang miskin pun tidak mau, kecuali dengan kalimat bengis. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka 2 kesalahan inilah. Yang pertama, tidak percaya kepada Allah dan hal-hal gaib. Yang kedua, tidak membangun ideologi sosial yang sehat. Inilah yang akan menyebabkan mereka dicampakkan oleh Allah ke neraka al-jahim, neraka yang apinya berkobar-kobar, menyala terus tiada henti. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma na'udzubillahi min dzalik. Falaisa, ini kemudian Allah semacam membuat penggalan untuk sekedar kita itu mencoba merenungkan. Di tengah-tengah kita disiksa, di tengah-tengah siapapun yang kemudian berkerugian di akhirat, disiksa, diikat, dibelit oleh malaikat,
di atas kobaran api yang menyala-nyala. Maka ada beberapa yang mencoba mengembangkan pikiran. Falaisa lahu al-yawma hahuna hamim. Di sini tidak ada lagi teman. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan. Perasaan kita itu sedikit tertolong secara kejiwaan ketika menderita, ketika ada yang mau mendengarkan kita, ada teman derita. Ini tidak ada yang mau menemani. Dahulu punya banyak teman, tidak ada yang mau menemani, tersiksa. Dahulu punya banyak anak buah, tidak ada yang mau menemani. Dahulu punya banyak anak, tidak ada yang mau menemani. Istri yang tercantik, yang dicintai sepanjang hidupnya pun tidak ada di sebelahnya ketika dia disiksa di api neraka yang berkobar-kobar. Tersiksanya orang-orang semacamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Wala ta'am illa min isri. Dan ini yang, ya Allah, sudah tidak ada teman berbagi duka, tidak ada makanan yang bisa dimakan illa min ghislin. Gisl. Para ulama bersepakat yang dimaksud gislin itu harus mengandung 3 syahid, 3 sesuatu yang sangat. 1 syadidun, panasnya sangat. Yang kedua, baunya sangat syadid. Yang ketiga adalah sangat tidak enak, membuat muntah. Itulah kenapa min gislin digambarkan dengan nanah. Tapi ini nanah yang panas, nanah yang bau, dan nanah yang kalau kita telan asam lambung kita naik. Tapi kita butuh minum, haus. Tidak ada yang bisa kita minum kecuali gislin. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Di dunia ini siapa yang mau makan bakmi? Tidak ada. Di dunia ini siapa yang mau makan makanan busuk? Tidak ada. Ini nanah bapak-bapak, ibu-ibu, dan harus kita makan. Tidak perlu lagi yang di dunia ini makan nanah untuk siap di neraka. Bayangkan, kita orang sehat, kita orang normal, kalau kita tidak mau makan nanah di dunia ini, maka hindarkan neraka. Bangun kehidupan yang sehat bersama Al-Quran, sehingga kita akan diantarkan oleh Allah ke tempat yang kita memang cita-citakan, yaitu tempat yang tidak ada makanan yang berupa nanah, gislin, ke tempat di mana kita banyak ditolong oleh para malaikat dan para bidadari-bidadari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Allah akhirnya menyimpulkan semua hal yang tadi kita baca dari ayat-ayat ini adalah la ya'kulu illal khati'un. Itu semua memang sudah menjadi jatah untuk orang-orang al-khati'un. Tidak digunakan kata al-muhti'un. Al-khati'un artinya orang yang bersalah dan sengaja salah. Orang yang bersalah dan terus mengulang kesalahannya. Orang yang bersalah tapi tidak ada perasaan menyesal dengan kesalahannya. Orang yang bersalah tapi selalu dengan kadar yang meningkat. Itu namanya al-khati'un. Kalau al-muhti'un boleh jadi orang melakukan kesalahan tapi tidak sengaja. Ini al-khati'un. Orang yang sudah sakit. Kenapa sakit? Orang yang tidak punya perasaan bersalah. Orang yang tidak pernah mengevaluasi perilakunya. Terus menerus. Bukan hanya dosa baru yang bisa tahu, korban baru. Betapa banyak orang miskin yang kemudian tersinggung, terluka, marah, tapi jalan terus. Mestinya kita harus sekali waktu melihat
banyak orang miskin yang tidak mau tersenyum, maka tergugah jiwa kita. Tapi hatinya jangan terus bengis dan tidak takut pada Allah. Maka mereka akan dicampakkan oleh Allah ke al-jahim, neraka yang terus berkobar dan menyala-nyala. Fala uqsimu bima tubsirun. Ini kita akhirnya akan memasuki babakan baru, paragraf baru di dalam surat Al-Haqqah, dan kemungkinan akan menjadi penutup dari surat Al-Haqqah. Allah menyatakan fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah dengan apapun yang kamu lihat dan tidak kamu lihat. Sering kita melihat sumpah Allah dengan bintang, langit, matahari, bumi, dengan hal-hal yang bisa kita lihat. Tapi Allah kali ini sumpah yang paling dahsyat. Kata Allah, dengan yang bisa kamu lihat dan belum bisa kamu lihat. Apa yang belum bisa kita lihat? Surga, neraka, kiamat. Termasuk juga kita tidak mampu melihat malaikat, tidak mampu melihat roh. Itu digunakan oleh Allah sebagai sumpah. Termasuk yang sudah bisa kita lihat. Ini saking dahsyatnya. Maka perhatikan setelah sumpah itu, Allah ingin mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Memang Al-Quran itu adalah ucapan kalam dari yang mengutus karim. Ada yang ulama mengatakan yang mulia ini maksudnya Jibril, ada yang mengatakan yang dimaksud Nabi Muhammad. Tapi yang terpenting dari itu semua, hayatilah bahwa Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah. Wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'min. Dan bukan syair sebagaimana orang-orang kafir Quraisy memahaminya. Ini bukan syair. Sehingga sedikit sekali yang percaya pada Al-Quran. Maka jangan mengagumi keindahan Al-Quran. Cari jalan lain supaya Al-Quran itu bukan dianggap syair. Wala biqaulin kahin, dan bukan juga mantra-mantra yang biasa diucapkan dukun sebagaimana dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Qalilan ma tadzakkar. Ada dua sikap yang digambarkan oleh Allah. Orang kafir Quraisy itu satu sikap percaya. Pertama adalah sulit mengembangkan sikap percaya kepada Al-Quran. Yang kedua adalah qalilan ma tadhakkarun, sulit menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan menginsafi bahwa hidupnya perlu diperbaiki, bahwa hidup yang sehat adalah menuruti apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Tadhakkarun, hidup dengan penuh keinsafan. Itu gambaran orang-orang kafir Quraisy yang melatar belakangi surat Al-Haqqah, karena surat Al-Haqqah adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berangkat ke Madinah untuk mendidik, membangun keimanan orang-orang kafir Quraisy. Maka apa yang harus kita ambil pelajaran? Jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa misalnya? Berhenti hanya mengagumi keindahan Al-Quran. Yakinkan bahwa Al-Quran ini adalah huda, petunjuk yang akan mengantarkan kita langsung ke tujuan yang kita cita-citakan, yaitu masuk surga dan terhindar dari neraka. Jadikan Al-Quran ini juga dzikrun yang bisa membuat kita insaf apakah yang kita lakukan benar atau tidak benar. Jadikan Al-Quran itu, jangan jadikan Al-Quran itu seperti mantra-mantra. Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Tanzil
tanzilun min rabbil alamin. Ini karena Al-Quran diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, yang memelihara alam semesta ini. Tidak ada yang tidak dikendalikan oleh Allah, tidak ada yang tidak diatur oleh Allah. Allah Al-Mudabbir, yang memelihara semuanya. Allah adalah Rabb, Allah adalah yang memelihara semuanya. Bayangkan kalau kita terlambat mendapatkan oksigen, kita akan kehabisan napas, sesak napas, lalu mati. Dan Allah tidak tenang. Bersyukurlah pada Allah. Jadikan Al-Quran ketika kita menarik napas itu, bahwa Al-Quran adalah huda. Segala hal, melihat bintang, bulan, melihat daun jatuh, melihat hujan, ini adalah lambang, isyarat, ayat yang menunjukkan Allah adalah Rabbul. Maka insya Allah jadikan Al-Quran sebagai huda. Wala taqawwala alaina ba'dal aqawil. Tidak ada yang sifatnya bukan dari Allah Al-Quran. Andai kata Nabi Muhammad menambahi satu huruf, satu ayat, satu kalimat dari Al-Quran, maka apa yang akan dilakukan Allah? La akhadna minhu bil yamin. Akan aku cincang itu Muhammad dengan tangan kanannya, diambil tangan kanannya. Summa laqatana minhul watin. Maka urat nadinya akan diputus sendiri oleh Allah. Ini untuk memberikan garansi Al-Quran ini asli dari Allah, kalamullah. Tidak ada satu ayat pun, satu huruf pun, satu kalimat pun yang ditambah-tambahi oleh Nabi Muhammad. Dan kita juga jangan coba-coba merusak Al-Quran, menambahi atau mengurangi Al-Quran. Fama minkum min ahadin anhu hajiz. Pada waktu Allah memutuskan untuk memutus urat nadi Nabi Muhammad, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah untuk memutus urat nadi Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad coba-coba menambahi Al-Quran bukan dari kalam Allah, nyatanya tidak. Al-Quran ini adalah kalam Allah, asli dari Allah. Dan ini juga sekaligus menghangatkan, menenangkan jiwa kita. Memang sudah janji Allah, Allah akan menjaga Al-Quran ini dari siapapun orang yang berniat makar secara diam-diam mengurangi atau menambahi, atau kemudian juga merusak Al-Quran. Pasti Allah akan membuat perhitungan kepada orang-orang seperti itu. Wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin. Yang terpenting lagi adalah memfungsikan Al-Quran agar Al-Quran itu tazkir, menjadi kita membuat ingat. Dengan ingat kita itu insaf. Betapa banyak yang belum sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Betapa banyak yang diajarkan oleh Allah bahwa ini yang diridhoi oleh Allah dan belum bisa kita laksanakan. Betapa mulai sedikit waktu yang tersisa. Maka itu namanya la tadzkirah lil muttaqin, bagi orang yang ingat, percaya kepada ancaman Allah, yaitu neraka, hari kiamat, ajal. Kita selalu dalam ancaman Allah, karena Allah Maha Pemelihara alam semesta. Kita selalu dibayang-bayangi ancaman Allah bahwa umur kita tidak lama lagi. Kita selalu di dalam ancaman Allah bahwa kesehatan kita sudah tidak mungkin lagi, tapi kita pengen beribadah. Dan kita selalu di dalam ancaman Allah. Ada kiamat, ada neraka. Orang-orang yang senantiasa merasa dalam ancaman Allah adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga mencari jalan bagaimana hidupnya berhati-hati supaya tidak masuk dalam ancaman Allah. Maka orang-orang seperti ini butuh Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu dzikir, insaf bahwa hidupnya tidak mungkin selamat kecuali dengan bimbingan, dengan petunjuk dan antara dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Wa inna na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami, kata Allah, tahu kok mana di antara
kita yang mendustakan Al-Quran. Menarik Al-Mukadzibin. Mungkin ada di antara kita pegang air dalam botol, sebotol air. Lalu anak kita bertanya, "Pak, Ma, mana itu air yang dalam botol itu?" Nggak tahu, Papa nggak lihat. Padahal air dalam botol itu dalam genggamannya. Maka disebut Al-Mukadzibin. Betapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia di antara kita tahu bahwa Al-Quran mengancam dengan kiamat, tapi kita berleha-leha dalam itu. Maka sebetulnya kita disebut mendustakan Al-Quran. Betapa banyak di antara kita yang tahu bahwa Al-Quran menjanjikan surga, tapi kita berleha-leha dalam hidup sehingga kita tidak gemar beribadah untuk memproduksi pahala. Maka kita disebut mendustakan Al-Quran. Betapa banyak di antara kita yang tahu bahwa Al-Quran mengancam neraka. Digambarkan neraka itu apinya berkobar-kobar menyala. Siapa yang dimasukkan di dalam neraka akan dicincang oleh malaikat dengan leher yang terikat, diseret, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu dengan kaki dan tangan dipelit oleh rantai. Satu ujung rantai terikat pada bagian yang lain dan ujung yang lain terikat pada bagian yang lain. Allah Akbar. Tapi ternyata hidup kita tidak pernah mengindahkan itu semua. Memburu kekayaan dengan cara yang ugal-ugalan. Itu artinya kita mendustakan Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Ada dua gambaran yang diceritakan oleh Allah di dalam ujung surat Al-Haqqah. Yang pertama adalah wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin. Ada orang yang menerima Al-Quran tapi rugi di akhirat nanti, maka itu disebut orang kafir. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ada yang menerima Al-Quran malah menjadi haqqul yaqin, dan itulah orang yang rugi. Bagaimana tidak disebut rugi? Al-Quran ini sudah menjadi hidangan al-ma'dzubah, hidangan bagi kita semua. Tapi kita tidak mau mengunyahnya, tidak mau menikmatinya, mencicipinya saja tidak mau. Merasa lebih senang dengan hidangan yang disediakan oleh syaitan, oleh iblis, oleh orang-orang jahat yang mempengaruhi dan mencari teman, ingin bersama-sama masuk neraka. Maka Al-Quran disingkirkan. Tapi lihat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ini. Ada di antara kita yang menjadikan Al-Quran itu haqqul yaqin. Pernah kita kaji, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ada 3 keyakinan. Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada haqqul yakin. Kalau saya tanya, ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah pergi ke Swiss? Saya belum, tapi katanya Swiss itu ada menara Eiffel. Yakin? Yakin. Banyak yang menceritakan. Dia mendapatkan pengetahuan bahwa di Paris, ibu kota Prancis, ada menara Eiffel. Maka orang ini yakin, tapi ilmul yakin. Ada lagi yang saya pernah ke Paris, betul yang diceritakan bapak itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu namanya ainul yakin. Sama dengan kisah ada orang kemudian melihat ada harimau, maka dia lari ketakutan. Melihat dengan mata kepala sendiri ada harimau, maka dia lari ketakutan. Yakin dia melihat harimau, namanya ainul yakin. Di tengah perjalanan
dalam keadaan lari yang tidak karuan, bertemu seseorang, ada apa? Ada harimau. Dia percaya dari kabar yang disampaikan, maka disebut anak, dan dia ikut lari, padahal dia belum melihat. Nah ini hakul yakin, bukan saja matanya melihat, bukan saja ilmunya membuat dia bisa memvisualisasi, tapi hakul yakin merasa benar-benar Al-Quran mengabarkan surga dan dia tersenyum-senyum pada saat di dunia, seolah-olah sudah tergambarkan. Dia lihat kasur di kamarnya, maka tersenyum-senyum. Hakul yakin ada sesuatu yang seperti sudah seiyanya. Al-Quran ini harus menjadi apapun yang jiwa, raga, hati kita merasakan semuanya. Melihat api di kompor, menggigil, merinding, ketakutan, air mata menetes, membayangkan neraka. Itu namanya hakul yakin. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apapun yang ada di dunia ini tidak lebih baik dengan janji Allah di surga. Kemakmuran, kesenangan, semua jauh lebih indah dengan apa yang dijadikan Allah di surga. Yakin? Harus lebih dari yakin. Mata kita belum lihat, kita mungkin baru tahu dari Quran, tapi aku yakin harus kita rasakan, sehingga kita tidak tergila-gila pada harta, kekuasaan, kesenangan. Kita butuh kekuasaan, tapi tidak tergila-gila pada kekuasaan. Kenapa? Aku yakin ada yang lebih indah lagi di surga, kemakmuran, kesenangan, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Bagaimana cara membangun hakul yakin itu? Allah memberi jawaban. Jawabannya adalah fasabbih bismi rabbikal adzim. Oleh karena itu, bersihkan apa yang kotor. Yang kotor pikiran kita. Pikiran kita sering salah paham, pikirannya kekayaan yang segala. Pikiran kita yang salah paham, pikirannya kesenangan ini yang segala. Ada yang lebih membahagiakan, menyenangkan di surga. Jiwa kita ini yang kotor, maka bersihkan. Fasabbih, bersihkan. Karena Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Jangan punya persangkaan Allah itu kejam, bengis. Semua hal yang dilakukan Allah, diberikan oleh Allah, diatur oleh Allah adalah untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti, juga di dunia nanti. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah bismi rabbikal adzim, dengan nama Allah Al-Adzim, yang besar, yang agung. Tidak ada lebih besar dari apa yang dimiliki dan dikuasai oleh Allah. Al-Adzim, yang agung. Kalau masih ada pikiran, masih ada perasaan bahwa ada yang lebih baik selain Allah, maka saatnya sekarang bersihkan. Sekedar ilustrasi, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang kita punya anggapan bahwa ini kesempatan terakhir, maka kita akhirnya korupsi, mencuri. Nah, itu artinya pikiran kita kotor, hati kita kotor. Kita percaya pada janji Allah bahwa tanpa mencuri pun kita akan makmur, kita akan kaya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Atau kita balik, di akhirat kelak nanti juga di dunia. Fasabbih, bersihkanlah. Kadang kita berbohong, menganggap kalau tidak berbohong nanti hilang kesempatan. Itu namanya pikiran kotor, hati kita kotor, menganggap kalau tidak melakukan ini Allah tidak kasih jalan kebaikan. Bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita. Fasabbih,
Tidak cukup dengan hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi bersihkan apapun yang kotor. Kalau yang kotor pikiran kita, bersihkan pikiran kita. Yang kotor jiwa kita, bersihkan jiwa kita. Karena Allah tidak pernah melakukan hal-hal buruk pada hamba-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, demikianlah kajian tadabbur Al-Quran terhadap surat Al-Haqqah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah telah menyelesaikan surat Al-Haqqah dari ayat 1 sampai ayat 52 tanpa ada hambatan. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan kesempatan dari Allah untuk terus melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran yang nanti subuh nanti kita akan meneruskan dengan surat lain di dalam juz 29 yaitu surah Al-Ma'arij. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.